Kebrutalan KKB Papua segera berakhir. Kini bab Si Malakama, tempat persembunyian berhasil diketahui. Kebrutalan kelompok separatis di Papua atau kelompok kriminal bersenjata KKB nampaknya akan segera berakhir. Pasalnya, saat ini polisi sudah mengetahui keberadaan tempat para kelompok pemberontak ini. Bak buah Si Malakama, KKB Papua harus memilih diserbu di hutan atau keluar dan menyerahkan diri. Akan halnya dengan sebuah video yang kini viral di media sosial. Video berdurasi singkat itu memperlihatkan sebuah lokasi yang mencurigakan. Lokasi itu disebut sebagai tempat yang diduga sebagai lokasi persembunyian orang berpengaruh di KKB Papua. Meski tak disebutkan kapan video itu diabadikan, namun pada bagian penjelas disebutkan bahwa gambar itu diabadikan di wilayah Tanah Ndugama. Disebut pula bahwa dari pantauan pesawat mata-mata itu, lokasi tersebut merupakan tempat persembunyian Panglima Egyanus Kogoya. Indikasinya tertangkap dari sejumlah aktivitas yang mencurigakan di tempat tersebut. Tempat itu cukup luas dengan 2 unit bangunan yang berukuran cukup besar. Di tempat itu juga terlihat sejumlah pria sedang beraktivitas. Mereka umumnya menenteng senjata api. Dari situasi tersebut terungkap bahwa tempat itu diduga sebagai markasnya kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga. Pasalnya, di hutan dan jauh dari pemukiman penduduk, terdapat 2 bangunan dengan jumlah orang yang tak sedikit. Berikutnya, orang-orang yang berada di tempat itu umumnya bersenjata dan tampak selalu siaga. Berangkat dari fakta itu, maka patut diduga kalau lokasi tersebut merupakan markas Egyanus Kogoya. Terungkap pula bahwa video yang viral diabadikan dengan pesawat mata-mata atau drone milik TNI. KKB Papua muncul dari semak-semak incar anak perempuan, tokoh agama, mereka bikin Tuhan marah. Jika saat ini lokasi yang paling rahasia itu sudah ditemukan, apakah berarti hidup Egyanus Kogoya akan segera tamat? Beberapa waktu lalu, Kapolda Papua, Irjen Metus Devakri mengatakan, saat ini posisi Egyanus Kogoya sudah diidentifikasi, akan tetapi belum bisa diketahui secara pasti apakah Egyanus Kogoya berada di tempat tersebut. Selama ini, lanjut Metus Devakri, Egyanus Kogoya hampir tak pernah meninggalkan wilayah Nduga. Yang bersangkutan lebih milih menjaga kawasan daripada meninggalkan Kabupaten Nduga. Karena faktor itu, lanjut Kapolda Papua, sehingga aparat keamanan masih kesulitan menangkapnya. Untuk diketahui, Egyanus Kogoya merupakan pimpinan Kodam 8 TPNPB Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Egyanus Kogoya merupakan Panglima KKB di Kabupaten Nduga atau oleh warga setempat disebut Ndugama. Selama ini, Egyanus Kogoya melakukan banyak tindakan kejahatan yang umum merenggut nyawa manusia. Tak terhitung lagi berapa banyak yang meregang nyawa dan yang meninggal dunia hanya karena keberingasan Egyanus Kogoya. Korban yang menderita luka-luka, sekarat, dan meninggal dunia itu tak hanya warga sipil, tetapi juga personel TNI Polri. Egyanus Kogoya dan kelompoknya ditengarai memiliki senjata paling canggih di lingkungan KKB. Tak hanya itu, senjata api laras panjang, tetapi juga senjata pelontar granat. Senjata pelontar granat inilah yang baru-baru ini digunakan Egyanus Kogoya ketika menyerang pos marinir. Dalam serangan tersebut, 2 prajurit gugur. Salah satu meninggal di lokasi kejadian dan satunya lagi menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Egyanus Kogoya merupakan orang yang paling dicari kalangan TNI Polri sebab ia telah melakukan banyak tindak kriminal. Semua daftar kejahatan telah diidentifikasi oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, bila yang bersangkutan ditangkap, maka so pasti
akan langsung diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Beredar kabar 2 TNI tewas diserang TPN PB OPM di Intan Jaya. Kodam Cendrawasih pastikan hoaks. Beredar di media sosial soal klaim 2 anggota TNI ditembak mati dalam penyerangan yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPN PB OPM di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Senin 19 September 2022. Menanggapi hal itu, Kodam 17 Cendrawasih memastikan bahwa kabar tersebut adalah hoaks. Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Kav Herman Taryaman menyebutkan bahwa kabar tersebut disebarkan oleh pihak OPM dengan tujuan menebar teror bagi warga. Herman mengatakan prajurit TNI tetap melaksanakan tugas seperti biasanya untuk menciptakan situasi keamanan lebih kondusif di wilayah Titigi, Intan Jaya. Bersama aparat keamanan lainnya, bersama komponen lainnya, beserta masyarakat bahu-membahu bersinergi mewujudkan keamanan dan kedamaian untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua, kata Herman dalam keterangannya pada Kamis 22 September 2022. Herman juga berharap mereka yang mengatasnamakan mewakili gerombolan KST atau KKB sadar bahwa tindakan menyebar hoaks tidak baik dan melanggar hukum, terlebih untuk gerombolan teroris. Ia juga berharap agar mereka segera sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saya berterima kasih kepada masyarakat di Titigi, Kabupaten Intan Jaya yang paham dan mengerti pentingnya persatuan dan kesatuan NKRI, sehingga bersama-sama TNI Polri dan seluruh elemen lainnya membangun Papua, kata Herman.